Bab 351, memasuki gudang harta karun. Di depan Lin Ming ada tembok batu setinggi beberapa ratus kaki, itu adalah tebing curam yang tampak seperti diukir dari pedang. Zhou Xinyu berjongkok di depan dinding dan mengeluarkan kertas simbol merah, lalu mulai meraba sepanjang dinding sedikit demi sedikit hingga tanda pada kertas simbol merah mulai berkedip. Dengan hati-hati, Zhou Xinyu menempelkan kertas simbol itu ke dinding, dan tidak lama kemudian, kertas simbol itu mulai terbakar. Setelah terbakar menjadi abu, terdengar suara berderak di sepanjang dinding batu saat lubang heksagram seukuran telapak tangan muncul di tebing. Lin Ming mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan kotak kunci heksagonal emas kemerahan dan menyerahkannya kepada Zhou Xinyu. Zhou Xinyu menekan dengan lembut simbol bulan tengah kotak kunci dan menyaksikan simbol itu mulai mengembang dengan suara patah. 6 potongan logam berbentuk segitiga mencuat dari tepi kotak, mengubah kotak menjadi bentuk heksagonal yang serasi dengan lubang di dinding. Kemudian, Zhou Xinyu memasukkan kotak kunci ke dalam lubang, memutar setengah ke kiri, dan melangkah mundur. Setelah beberapa saat, tirai cahaya putih menyala di tebing merah, dan kemudian menyelimuti Lin Ming dan Zhou Xinyu. Lin Ming bisa melihat tirai cahaya ini dengan pesona susunan sihir ilusi yang digunakan untuk mencegah orang lain mengintip ke dalam. Dalam susunan sihir, Lin Ming dan Zhou Xinyu tampak seolah-olah mereka telah menghilang dari tempat mereka berdiri, dan hanya tebing aslinya yang tersisa. Namun di dalam susunan sihir, batu merah tua itu bergemuruh dan bergerak, memperlihatkan lubang setinggi manusia yang membentang di tangga merah hingga ke dalam kegelapan. Zhou Xinyu melirik Lin Ming dan masuk lebih dulu. Dia melihat bahwa Lin Ming tidak terlalu mempercayainya, jadi dia memutuskan untuk sedikit bermurah hati dan memimpin. Tangga itu terbentang beberapa sebelum berakhir. Di sana, mereka melihat sebuah altar dengan susunan yang terukir di tengahnya. Di sekitar formasi susunan ini terdapat 18 batu esensi sejati tingkat rendah. Untuk menggunakan susunan transmisi jarak pendek, biasanya beberapa batu esensi sejati tingkat rendah sudah cukup. Lin Ming melihat bahwa batu esensi sejati ini masih memiliki lebih dari setengah sisa energinya, dan berpikir bahwa Zhou Xinyu akan segera memulai susunan transmisi. Namun, dia perlahan-lahan mengambil 12 dari 18 batu esensi sejati dan mengganti 6 dengan batu esensi sejati tingkat menengah dan 6 lainnya dengan batu esensi sejati tingkat terendah yang tidak murni. Masing-masing batu esensi sejati ditempatkan pada posisi berbeda yang dicocokkan dengan bagan di slip giok. Hal ini menyebabkan Lin Ming diam-diam terdiam. Jika seseorang tidak mengetahui pengaturan esensi sebenarnya dan membuka susunan transmisi dengan tergesa-gesa, maka mereka mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Terutama karena 6 batu esensi sejati yang tidak murni itu masing-masing berharga 4 hingga 500 emas, itu adalah batu esensi sejati yang hanya digunakan oleh seniman bela diri biasa. Seorang jenius sekte tidak akan pernah membawa serta mereka. Ayo, Zhou Xinyu berkata pada Lin Ming. Setelah Lin Ming dengan cermat mengamati susunan transmisi sejenak, dia dapat memahami prinsip di baliknya. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berdiri di atas altar. Formasi susunan dimulai, dan 18 batu esensi sejati mulai bersinar. Lin Ming merasa terkejut sesaat, dan kemudian tiba-tiba muncul di aula utama yang tertutup. Ada perasaan lembab dan kusam di udara, Lin Ming menduga dia berada di bawah tanah, sangat jauh di bawah tanah. Membangun gudang harta karun di sini dan hanya terhubung ke dunia luar dengan rangkaian transmisi benar-benar sangat halus dan rahasia. Aula utama lebarnya 300 kaki, dan bahan-bahan berpendar berjajar di dinding. Lampu hijau redup menerangi aula, memungkinkan Lin Ming melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Ada 4 atau 5 ruangan terpisah yang dipisahkan oleh dinding, dan juga deretan rak kayu. Rak-rak ini berisi baju besi, senjata, slip giok, dan beberapa kotak sebesar manusia. Selain kotak juga terdapat pintu batu, tidak diketahui untuk apa pintu batu itu. Akankah terjadi sesuatu jika aku membuka kotak itu, seperti jebakan? Lin Ming bertanya pada Zhou Xinyu. Kepala Zhou Xinyu masih sakit saat ini. Setelah melewati ruang angkasa melalui susunan transmisi, dia tidak mampu beradaptasi dengan perasaan aneh itu begitu cepat, jadi dia berdiri di sana sambil menggosok pelipisnya. Setelah dia mendengar pertanyaan Lin Ming, dia berhenti. Tidak, jika kamu khawatir, aku bisa membukakannya untukmu. Suara Zhou Xinyu agak dingin. Meskipun Lin Ming bisa mendengar kebencian di hati Zhou Xinyu, dia masih menyuruhnya membuka kotak itu seperti yang dia sarankan. Bagaimanapun, sekte perebutan bulan dulunya adalah sekte kelas 3 teratas. Di sekte tersebut, ada banyak master Xiantian. Salah satu dari mereka bisa membuat jebakan atau kutukan yang bisa langsung membunuhnya. Dengan suara 2 kunci emas terbuka, Zhou Xinyu membuka 2 kotak terdekat. Di dalam 2 kotak ini terdapat deretan batu esensi sejati. Tidak hanya itu, tapi itu adalah batu esensi sejati kelas menengah murni, dan jumlahnya ada beberapa ribu, ini hanya sebuah keberuntungan. Menghadapi semua batu esensi sejati ini, bahkan hati Lin Ming sedikit bergerak. Namun, dia telah setuju bahwa dia tidak akan mengambil batu esensi sejati apapun, jadi dia tentu saja tidak menginginkannya. Zhou Xinyu melihat batu esensi sejati tingkat menengah yang bersinar ini dan diam-diam mengambil beberapa ratus batu tersebut ke dalam cincin spasialnya, lalu menutupi sisanya. Bagaimanapun, ruang rahasia ini masih merupakan tempat teraman bagi mereka. Tidak aman membawa kekayaan sebesar itu keluar. Zhou Xinyu jelas berencana menggunakan batu esensi sejati ini untuk mengolahnya.
Beberapa ratus batu esensi sejati tingkat menengah selama beberapa bulan latihan bukanlah pemborosan kekayaan yang akan dibelanjakan oleh Sekte Perebutan Bulan. Namun, mereka tentu saja tidak mampu mengelolanya lagi. Saat kotak ketiga, keempat, dan kelima terbuka, di dalamnya terdapat botol-botol pil. Ada pil sumsum naga emas merah, pil tulang harimau giok hitam, pil merah ular emas, pil keajaiban biru, dan juga masih banyak jenis pil mahal lainnya, semuanya ditempatkan dalam jumlah banyak. Salah satu dari pil ini adalah harta karun yang diinginkan oleh seniman bela diri pada umumnya dalam mimpi mereka. Misalnya, pil sumsum naga emas merah adalah apa yang diperoleh Lin Ming karena menjadi kandidat tempat pertama dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mendapatkannya di dalam kotak giok. Pil itu tidak bisa dibeli di kota Fana, dan itu menyebabkan tatapan iri banyak orang tertuju padanya. Tapi sekarang, pil naga emas merah dan pil lain dengan level itu dikumpulkan dalam toples besar, itu benar-benar menyebabkan Lin Ming merasa sedikit melankolis. Setelah mengobrak-abrik kotak obat, Zhou Xinyu mengeluarkan sekotak pil. Kotak itu sendiri terbuat dari Millennium Arctic Jade, dan memiliki aura dingin yang unik. Jika sebuah pil disimpan di dalamnya, maka tidak ada energi murni langit dan bumi yang berasal dari pil tersebut yang akan hilang. Saat kekuatan jiwanya tersapu, Lin Ming mampu menyelidiki apa yang ada di dalamnya, pil pembuka surga. Dia tidak mengira akan ada banyak, sepertinya ada sekitar 30 atau lebih. Kebutuhan akan pil pembuka surga terlalu besar. Biasanya, sebuah sekte akan menyimpan pil pembuka surga dalam jumlah besar dan perlahan-lahan membagikannya saat batch berikutnya sedang disiapkan di tungku. Sebagian besar pil ini akan digunakan untuk memperkuat sekte tersebut, hanya beberapa lusin yang akan ditinggalkan untuk keadaan darurat. Aku ingin setengahnya, Lin Ming hanya berkata. Zhou Xinyu tidak menawarnya. Dia membuka kotak giok Arktik dan menghitung 18 pil pembuka surga, menyerahkannya kepada Lin Ming. Kotak terakhir seluruhnya berwarna merah, dan juga yang terkecil. Ada kunci kecil di atasnya. Bagi seniman bela diri, kunci logam bisa dengan mudah dibobol. Tapi, Lin Ming tidak menganggap kunci ini sesederhana itu. Jika tidak ditangani dengan benar, mungkin akan hancur beserta semua isinya. Zhou Xinyu dengan hati-hati mengeluarkan kunci lain dan membuka kuncinya, lalu perlahan mengangkat bagian atas kotak itu. Kotak itu sebagian besar kosong, tetapi di bagian bawahnya ada 12 botol yang diukir dari batu giok darah. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia tidak perlu menyelidiki dengan akal sehatnya untuk menebak apa yang ada di dalam 12 botol batu giok darah ini. Kristal hati iblis yang hancur. Harta kecil inilah yang Lin Ming pertaruhkan nyawanya, dan juga yang menyebabkan tubuhnya hampir meledak. Sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku akan mengambil 10. Suara Lin Ming sedikit bersemangat. Dengan kristal hati iblis yang hancur ini, dia akan dapat lebih mengkonsolidasikan budidayanya dan terus memperkuat sumsumnya, dia bahkan bisa melakukannya di kamar batu ini. Zhou Xinyu mengatupkan giginya, lalu akhirnya mengeluarkan 10 botol giok darah dan menyerahkannya kepada Lin Ming. 2 sisanya tertinggal di dalam kotak. Kotak kosong ini pernah menampung 72 kristal hati iblis yang hancur. Sekarang, hanya tersisa 2. Dengan botol giok darah di tangannya, Lin Ming jelas bisa merasakan napas kuno yang memancar dari mereka. Dan juga sisa pemikiran dari keinginan gigi Kaisar Agung Netherworld. Ini adalah kunci dari tempering marau miliknya. Saat ia dengan hati-hati menyingkirkan 10 kristal hati iblis yang hancur, tujuan Lin Ming untuk datang ke sini sudah bisa dianggap berhasil diselesaikan. Adapun harta karun dan batu giok tergelincir di rak, Lin Ming tidak terlalu tertarik pada mereka. Saat dia melewati slip giok dengan persepsinya, sebagian besar adalah metode kultivasi. Adapun harta karunnya, sebagian besar adalah langkah manusia tingkat menengah. Ada juga beberapa harta karun tingkat bumi, tapi Lin Ming tidak menyukai satupun dari mereka. Akhirnya, dia menggunakan persepsinya untuk melihat beberapa ruangan batu. Dia tidak punya banyak harapan untuk apapun, tapi setelah melihat apa yang ada di dalamnya, Lin Ming sebenarnya sedikit bersemangat. Di antara ruangan-ruangan itu, ada beberapa hal yang sangat menarik. Lin Ming melangkah mendekat dan memeriksa ke dalam, lalu tersentak. Ini adalah bahan prasasti. Setiap ruangan penuh dengan bahan prasasti. Itu benar, Sekte Perebutan Bulan dulunya adalah sekte yang unggul dalam teknik simbol. Tidak peduli apakah itu simbol prasasti, simbol ofensif atau defensif, Sekte Perebutan Bulan ahli dalam hal itu. Master Zhou Xinyu, Sui Yue, juga seorang Grandmaster prasasti. Dalam harta karun tersembunyi Sekte Perebutan Bulan, masuk akal jika memiliki begitu banyak bahan simbol prasasti. Saat dia melirik sekilas materi ini, Lin Ming sangat gembira dengan kebahagiaan. Semua bahan ini adalah jenis yang langka dan berharga, mengumpulkannya tidaklah mudah sama sekali. Nilai bahan-bahan ini tidak terlalu buruk, tetapi mengumpulkannya sulit. Sesuatu seperti pil pembuka surga, selama seseorang membayar dengan harga yang cukup tinggi, pasti bisa dibeli dari sekte manapun. Namun bahan prasastinya berbeda, jumlahnya terlalu terbatas. Selain beberapa profesi sekte, mustahil bagi penjual untuk menemukan pembeli, atau pembeli untuk menemukan penjual. Oleh karena itu, banyak asosiasi prasasti membangun gudang untuk menyimpan bahan dan mengumpulkannya dalam jumlah besar. Apakah itu berguna atau tidak saat ini, mereka akan menyimpannya di dalam. Sekte Perebutan Bulan juga seperti itu. Bahan-bahan ini telah terakumulasi selama lebih dari 1000 tahun. Selama setengah tahun terakhir,
Teknik prasasti Lin Ming terhenti, dan alasan utama di balik itu adalah dia tidak memiliki bahan untuk mempraktikkan tekniknya. Sekarang, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Sekarang dia akhirnya bisa meluangkan waktu untuk membuat beberapa prasasti obat tingkat tinggi, dan meningkatkan pil pembuka surga, dan bahkan khasiat obat kristal hati iblis yang hancur. Bab 352, Pengasingan. Saya ingin bahan prasasti ini, saya akan menukarkan 5 pil pembuka surga untuk Anda. Saya tidak bisa membayar Anda sekarang, tapi saya pasti akan membayar Anda kembali dalam 2 tahun ke depan. Lin Ming berkata kepada Zhou Xinyu sambil menunjuk tumpukan material di ruangan itu. Pil pembuka 5 surga masih jauh dari menutupi seluruh harga ruangan dari bahan langka dan berharga. Tidak hanya itu, tapi Lin Ming hanya membuat janji di masa depan atas hutangnya. Tentu saja, mereka telah menyatakan sebelumnya bahwa selain batu esensi sejati, harta karun, dan slip giok manual metode budidaya, semuanya akan dibagi di antara mereka. Meskipun bahan-bahan ini sangat berharga, namun tidak terlalu berguna bagi Zhou Xinyu dibandingkan dengan pil pembuka surga. Lin Ming juga menambahkan, dan saya tidak akan mengambil apapun. Zhou Xinyu setuju seperti sebelumnya. Setelah memasuki gudang harta karun, hampir semuanya telah dibagi menurut pemikiran Lin Ming, dia tidak menentang sarannya sama sekali. Lin Ming juga berkata, saya akan mengasingkan diri di sini selama 3 bulan. Setelah itu, saya akan berangkat ke Divine Phoenix Island. Maukah kamu bepergian bersamaku? Mu Qianyu telah memberi Lin Ming 3 bulan sebelum dia harus kembali ke Divine Phoenix Island dan memasuki Divine Phoenix Mystic Realm. Dia akan bermalas-malasan selama 3 bulan ini, jadi berkultivasi di sini sempurna. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa susunan pengumpulan esensi di gudang harta karun ini, dan energi asal langit dan bumi di sini tidak lebih buruk daripada di 7 lembah mendalam. Orang yang membangun gudang harta karun ini mungkin mempunyai rencana serupa tentang apa yang harus dilakukan di sini. Di gudang harta karun ini, mereka bisa mencari perlindungan di rumah sakit jiwa dan juga bercocok tanam. Lin Ming membuka pintu dan menemukan ada danau bawah tanah berukuran layak di dalamnya. Di dalam danau juga terdapat beberapa ikan berwarna putih montok. Ini membenarkan dugaannya, bahkan ada sumber makanan yang terhubung di sini. Zhou Xinyu tidak punya tempat tujuan, jadi dia bersiap untuk mengasingkan diri seperti yang dilakukan Lin Ming. Setelah itu, dia akan pergi ke Divine Phoenix Island bersama Lin Ming. Tempat itu adalah tanah suci budidaya Zhou Xinyu. Zhou Xinyu bermimpi menerobos ke ranah inti berputar, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan sekte besar. Seperti ini, hari-hari kultivasi yang membosankan dan menjemukan dimulai. Lin Ming memiliki banyak hal yang perlu dia capai dalam periode ini, jangka waktu 3 bulan sudah sangat ketat. Lin Ming dan Zhou Xinyu masing-masing mengambil 2 kompartemen samping ruangan yang terpisah. Ada garis tak kasat mata yang ditarik di antara ruangan-ruangan itu. Dengan garis tengah ini sebagai titik pemisah, mereka tidak akan mencoba memasuki wilayah masing-masing, ini adalah permintaan yang dibuat Lin Ming. Setelah Zhou Xinyu mendengar ini, wajahnya menjadi merah dan putih karena marah. Dalam situasi laki-laki dan perempuan berbagi kamar, yang paling gugup biasanya adalah perempuan, karena kekuatan mereka seringkali jauh lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun Zhou Xinyu memiliki banyak pemikiran tidak puas tentang Lin Ming, dia merasa bahwa karakternya jujur dan dapat dipercaya. Namun, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menjadi orang yang mengajukan permintaan ini. Seolah-olah dia takut kalau dia adalah seorang tante girang yang akan mengambil keuntungan darinya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Lin Ming tidak berpikir bahwa dia akan membuat marah Zhou Xinyu dengan cara ini. Sebenarnya dia hanya ingin menyembunyikan rahasia prasasti obat dari Zhou Xinyu. Tidak hanya itu, proses kultivasinya pun sedikit mengerikan. Jika Zhou Xinyu mengetahui bahwa dia akan memakan pil pembuka surga seperti permen, dagunya mungkin akan jatuh ke tanah. Pada awal budidaya terpencil Lin Ming, ia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih prasasti. Hanya setelah sebagian besar kekuatan jiwanya dikonsumsi barulah dia bermeditasi dan kemudian menyaring kotoran dan racun pil dari tubuhnya. Kembali ketika Lin Ming miskin, dia bahkan tidak mau menggunakan bahan prasasti untuk latihan. Sebaliknya, dia menggunakan esensi sejatinya untuk mensimulasikan proses tersebut, menggambar simbol yang sama puluhan ribu kali. Namun sekarang, dia memiliki sejumlah besar bahan berkualitas tinggi yang dapat dia gunakan tanpa mendapat hukuman, dan dia juga mendapat dukungan dari kekuatan jiwanya yang kuat. Setelah esensi sejatinya habis, dia hanya bisa menggunakan batu esensi sejati tingkat menengah untuk memulihkannya. Dia mampu menukar batu esensi sejati tingkat rendah ke Zhou Xinyu dengan batu esensi sejati tingkat menengah. Peng, sekumpulan cahaya indah menerangi seluruh ruangan batu yang gelap, seperti tumpukan kembang api yang indah. Namun, nilai dari tampilan indah ini adalah beberapa ratus bahan batu esensi sejati. Bahkan satu batang rumput nepente yang berusia 500 tahun saja bernilai 100 batu esensi sejati. Dalam sekejap, 100.000 emas berubah menjadi abu. Kegagalan seperti itu akan terjadi berkali-kali dalam satu hari. Setiap hari 3 atau 4 batu esensi sejati tingkat menengah akan berubah menjadi putih dan meledak menjadi debu. Dengan menggunakan metode pemborosan uang yang sia-sia ini, dan juga dengan ingatan penatua tertinggi dari alam para dewa, teknik prasasti Lin Ming meningkat pesat. Kadang-kadang Lin Ming akan melihat teknik prasasti yang tergelincir di ruang batu.
Meskipun Sleep Giok ini adalah kelas 2 dibandingkan dengan teknik prasasti dari alam para dewa, Sleep Giok ini masih mampu memberi Lin Ming beberapa inspirasi. Lagi pula, bahan prasasti dari alam para dewa sangat berbeda dengan bahan prasasti di benua tumpahan langit. Setiap hari, ketika kekuatan jiwa Lin Ming habis, dia akan menahan keinginan untuk tidur dan mulai bermeditasi, memurnikan kotoran dari esensi sejatinya. Setelah beberapa jam, Lin Ming akan selalu merasa sangat lapar, dan dia akan menangkap beberapa ikan putih montok dari danau bawah tanah dan memanggangnya di atas api. Dia akan memberikan beberapa kepada Zhou Xinyu, dan ini adalah salah satu dari beberapa saat ketika keduanya bertukar kata. Setiap kali dia makan ikan, Zhou Xinyu akan mempertahankan sikap tenangnya. Namun, perasaan terdalamnya terus-menerus kagum pada teknik memasak Lin Ming. Terutama ketika dia melihat Lin Ming mengeluarkan pisau kecil dari cincin spasialnya dan mengiris semua tulang ikan hanya dalam beberapa lusin pukulan. Bahkan tulang dan potongan kecilnya pun dipotong, hanya menyisakan potongan indah pada daging ikan yang empuk. Hal ini menyebabkan Zhou Xinyu merasa sangat terkejut. Kerajinan memasak semacam ini sama sekali tidak relevan dan terpisah dari budidaya. Tanpa latihan yang lama, hal ini tidak mungkin dilakukan. Tulang ikan ini dimasukkan ke dalam panci dan dijadikan sup tulang ikan. Ikan putih aneh yang tidak bermata genap ini awalnya adalah ikan bertulang. Setelah tulang ikan direbus kurang lebih 1 jam, aroma sedap dan lembut akan keluar. Satu-satunya kelemahan dalam situasi ini adalah Lin Ming tidak cukup memasak. Kadang-kadang dia mengasingkan diri selama 4 atau 5 hari, benar-benar tenggelam dalam latihannya. Selama ini, Zhou Xinyu hanya bisa mencoba menangkap ikan sendiri dan memanggangnya sesuai metode Lin Ming dan membuat sup. Namun, setelah membunuh beberapa ikan, Zhou Xinyu baru mampu melakukannya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan efek memanggang yang sama, dan rasanya sangat berbeda. Juga, tidak mungkin dia mengiris tulang ikan dengan pisau seperti yang dilakukan Lin Ming. Seperti ini, 1 bulan penuh telah berlalu, 100 batu esensi sejati tingkat menengah diubah menjadi debu putih. Batu esensi sejati tingkat menengah ini diperdagangkan dari Zhou Xinyu sesuai dengan harga pasar. 100 batu esensi sejati tingkat menengah telah membuat Lin Ming mengeluarkan 10.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Selain sejumlah besar material yang hancur, kerugiannya sudah mencapai puluhan ribu batu esensi sejati. Hari ini, mata Lin Ming memerah. Dia mengatupkan giginya saat dia menghancurkan kertas simbol kuning dan api menyala di ruangan gelap seperti suar cahaya. Nyala api melilit pil pembuka surga, dan dalam beberapa kedipan mata, nyala api itu berubah menjadi merek api indah yang menandai dirinya di atas pil hijau giok yang berkilauan. Setelah cahaya sekilas, ruangan menjadi gelap seperti sebelumnya. Akhirnya selesai. Lin Ming terengah-engah. Simbol prasasti obat ini akan mampu meningkatkan efek pil pembuka surga sekitar 50%. Peningkatan khasiat obat sebesar 50% sepertinya hanya sedikit, namun kenyataannya efeknya jauh lebih besar. Secara umum, pil memiliki batas kemanjuran obat berdasarkan tingkatannya. Setelah batas ini terlampaui, tidak ada gunanya makan lagi. Simbol prasasti tersebut mampu meningkatkan khasiat obat hingga 50%. Ini sama dengan meningkatkan kualitas pil pembuka surga dalam jumlah besar, dan juga meningkatkan nilainya beberapa kali lipat. Di lingkungan di mana pil pembuka surga sangat langka, jika masalah ini diketahui oleh sekte besar, itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Lin Ming tidak berani menelan kristal hati iblis yang hancur secara acak. Namun, dia tidak begitu berhati-hati terhadap pil pembuka surga. Lin Ming duduk bermeditasi, memulihkan sebagian kekuatannya, dan kemudian langsung memasukkan pil pembuka surga ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, pil pembuka surga berubah menjadi aliran panas yang meresap ke dalam tubuhnya dan tersebar ke segala arah. Saat itu bercampur dengan semua meridiannya, dia merasakan perasaan kesemutan yang familiar. Tapi, setelah Lin Ming menderita penyiksaan yang tidak saleh dari Sateret Demon Heart Crystal, rasa sakit sebesar ini tidak berarti apa-apa baginya. Biasanya ketika seorang seniman bela diri meminum pil pembuka surga, mereka akan merasakan energi panas yang membakar mengalir melalui meridian dan kulit mereka sebelum menghilang dari pori-pori mereka. Ini juga perasaan yang sama ketika Lin Ming meminum pil pembuka surga terakhir kali. Tapi kali ini, energi asal terkandung di dalam oleh kekuatan tak terlihat dari simbol prasasti obat, yang secara paksa dikurung di dalam tubuh Lin Ming. Energi asal panas berulang kali menyerbu energi tak kasat mata ini, namun tidak mampu mengatasinya. Ini hanya membuat energi asal semakin ganas, mengalir ke kiri dan ke kanan dalam meridian Lin Ming. Khasiat obat menjadi sangat brutal pada saat ini. Jika seorang seniman bela diri biasa menghadapi situasi ini, itu akan menjadi kutukan dan bukan berkah. Faktanya, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan melalui serangan biadab tersebut. Tapi Lin Ming telah bertarung dalam banyak pertempuran ini sebelumnya, dan bahkan pil pembuka surga dengan peningkatan kekuatan 50% hanya mampu menyebabkan alisnya menegang dan telapak tangannya berkeringat. Penderitaannya tidak terlalu berat, itu hanya seperti dia meminum semangkuk air panas mendidih. Setelah 1/4 jam, aliran panas yang gila menyerah pada kekuatan Lin Ming, memungkinkan dia untuk mengendalikannya. Kini, proses tempering marrow benar-benar bisa dimulai. Setelah peningkatan kekuatan dari simbol prasasti obat, efek dari pil pembuka surga jauh lebih baik. Lin Ming menggunakan pil pembuka surga ini untuk meredam lengan kirinya. Kali ini, Lin Ming bahkan tidak menyerap sedikit pun energi asal untuk meningkatkan budidayanya. Masih banyak pil racun di tubuhnya.
Jika dia buru-buru meningkatkan budidayanya seperti ini, itu hanya akan merugikannya. Setelah beberapa hari bermeditasi, sumsumnya telah sepenuhnya menyerap khasiat obat. Sekarang, Lin Ming mulai segera menggambar simbol prasasti obat kedua. Setelah dia menuliskan pil pembuka surga yang kedua, dia kemudian menelannya. Sensasi perih serupa muncul kembali, tetapi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Lin Ming menggunakan 1/4 jam terus-menerus sebelum dia akhirnya mengendalikan kemanjuran obat dan mulai melemahkan kaki kanannya. Setelah 2 hari, pil pembuka surga yang kedua akhirnya diserap, ini jauh lebih cepat daripada yang pertama kali. Proses ini berlanjut selama sebulan. Lin Ming terus meminum pil pembuka surga yang ditingkatkan dengan simbol prasasti obat lagi dan lagi. Akhirnya, dia mulai menggunakan sebagian dari pil pembuka surga untuk mencuci sumsum dan ototnya, menghilangkan beberapa kotoran abu-abu dari tubuhnya. Tapi, karena dia sudah makan terlalu banyak pil pembuka surga, kotoran di tubuh Lin Ming telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa dihilangkan lagi. Saat energi dalam tubuh Lin Ming terus terakumulasi, efek dari pil pembuka surga terus melemah. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Lin Ming awalnya menduga bahwa dia akan membutuhkan sekitar 1 atau 2.000 pil pembuka surga untuk menyelesaikan tempering Maro. Namun kenyataannya, satu-satunya pil pembuka surga yang dapat memainkan peran apapun adalah 100-200 pil pembuka surga yang pertama. Setelah 30-40% tempering Maro selesai, pil pembuka surga tidak akan berguna. Pada akhir bulan, Lin Ming hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sepenuhnya menyerap khasiat obat dari pil pembuka surga. Dari sini, kita bisa melihat betapa cepatnya penurunan khasiat obat. Dari 18 pil pembuka surga yang diperolehnya dari gudang harta karun bersama dengan 2 pil pembuka surga yang diperolehnya sebelumnya, Lin Ming telah mengumpulkan total 20 pil pembuka surga. Namun, setelah makan semua ini, Lin Ming hanya menyelesaikan 10% dari tempering Maro. Dengan bagian dari Sateret Demon Heart Crystal yang telah dia telan sebelumnya, tempering Maro milik Lin Ming telah mencapai sekitar 20% penyelesaian. Tapi saat ini, sisa khasiat obat di tubuh Lin Ming sudah mencapai batasnya. Babak 353, Pulau Phoenix Ilahi. Khasiat obat yang tersisa dari pil pembuka surga secara alami merupakan sumber daya yang sangat berharga. Lin Ming menggunakan khasiat obat sisa ini untuk mengolah formula kekacauan primal sejati dan kronik ilahi terlarang burung vermilion. Dengan khasiat obat yang beredar di meridiannya, Lin Ming sepenuhnya membenamkan dirinya dalam budidaya. Tanpa mengetahui siang atau malam, beberapa hari berlalu, dan khasiat obat yang terbangun di meridian Lin Ming secara bertahap mulai mencair seperti aliran mata air yang halus. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan suara retak tipis. Dengan suara retakan tipis ini, esensi sejati menerobos penghalang meridian dan mengalir ke seluruh tubuh, bahkan mencapai pembuluh darah terkecil di tepinya. Saya akhirnya berhasil menembus lapisan keempat, True Primal Chaos Formula. Lin Ming menghela nafas lega, udara membentuk panah putih menguap yang melesat puluhan kaki, menabrak dinding batu dan menyebabkannya bergetar. Setelah berhari-hari berkultivasi terus-menerus dan berulang kali menghabiskan esensi sejatinya, formula kekacauan primal sejati akhirnya membuat terobosan lain. Formula kekacauan primal sejati adalah formula hukum revolusi esensi sejati yang terkandung dalam meridian tempur kebajikan chaotic, dan juga merupakan dasar dari meridian tempur kebajikan chaotic. Belakangan, tidak peduli seberapa hebat tempering Maro-nya atau seberapa maju dia dalam 8 gerbang tersembunyi dalam, dia tetap tidak bisa meninggalkan fondasi ini. Tidak hanya itu, tetapi saat Lin Ming menerobos lapisan lebih lanjut dari formula kekacauan primal sejati, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam, dia bisa mencatatnya dengan lebih baik ke dalam slip batu giok dan membantu Qin Xing Xuan lebih memudahkan jalur kultivasinya. Akhirnya, 3 bulan penuh berlalu. Lin Ming telah menelan semua pil pembuka surga yang dimilikinya dan juga mencapai lapisan keempat formula kekacauan primal sejati. Tempering Maro telah mencapai penyelesaian hampir 20%. Meskipun budidaya Lin Ming masih dalam periode kondensasi denyut nadi, kekuatan sejatinya telah meningkat dalam jumlah besar. Dengan perasaan seperti tubuhnya penuh dengan kekuatan, Lin Ming berharap untuk menemukan seorang jenius Haltian dan menantangnya untuk duel spektakuler. Periode 3 bulan sudah habis. Sudah waktunya aku pergi ke Divine Phoenix Island. Mata Lin Ming bersinar dengan guntur ungu, dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap alam mistik Phoenix Ilahi. Dalam legenda zaman kuno, ketika benua tumpahan langit pertama kali terbentuk, ada 4 binatang suci yang hidup di 4 arah mata angin, Azure Dragon Timur Asing, Penyu Hitam Limba Utara, Macan Putih wilayah Barat, dan wilayah selatan burung vermilion gunung. Setelah itu, langit dan bumi berubah, lautan naik sementara pegunungan selatan lenyap di telan air. Burung vermilion terlahir kembali melalui nirwana di laut selatan, mengubah wilayah sekitar 10.000 mil menjadi Divine Phoenix Island. Melihat ke bawah dari Primal Chaos Heavens, Divine Phoenix Island tampak seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya untuk terbang, itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya akan misteri alam yang tak terbatas. Kebenaran sejarah telah lenyap di telan lautan waktu yang luas. Bahkan buku atau ukiran sejarah kuno tidak mampu bertahan selama puluhan ribu tahun. Kebenarannya sudah lama tidak diketahui. Lin Ming terbang beberapa ribu kaki di udara, di atas lautan berawan yang tak berujung, menghadap ke pulau 10.000 mil di bawahnya. Di dalam Divine Phoenix Island, ada juga 6 pulau kecil yang mengelilinginya, terbenam dalam kabut tebal saat berputar di sekitar Divine Phoenix Island. Di sekitar pulau-pulau tersebut juga terdapat pulau-pulau kecil.
Mereka tersebar di seluruh lautan luas seperti bintang di langit. Lin Ming samar-samar bisa melihat bahwa pulau-pulau kecil yang mengelilingi Divine Phoenix Island adalah bagian dari formasi susunan penjaga raksasa. Tidak mungkin menggunakan batu esensi sejati sebagai dasar formasi susunan dalam skala yang sangat besar. Sebuah sekte, tidak peduli seberapa kayanya, tidak akan mampu menahan konsumsi sumber daya yang begitu besar. Jika dia tidak salah menebak, maka formasi susunan kolosal ini menggunakan energi asal langit dan bumi sebagai kekuatannya, menarik energi asal dari laut tanpa batas, membentuk sistem yang mandiri dan sempurna. Untuk menyusun formasi susunan sebesar itu, sumber daya yang dibutuhkan dapat dibayangkan. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas, dia tidak bisa tidak mengagumi warisan mengerikan dari Divine Phoenix Island. Tidak heran wilayah iblis Laut Selatan tidak berani melakukan serangan frontal terhadap Divine Phoenix Island, dan harus menggunakan gelombang buas dan ancaman pemusnahan sekte lain untuk memaksa Divine Phoenix Island terlibat dalam perang di tempat lain, medan perang. Jika tidak, jika Divine Phoenix Island mendapat dukungan dari ribuan pulau ini bersama dengan banyak sekali master dari 19 sekte kelas 3, wilayah Demon Laut Selatan mungkin akan masuk namun tidak akan keluar. Sekte Pulau Phoenix Ilahi terletak di tengah pegunungan Phoenix Ilahi di pulau utama. Dalam 10.000 mil dari pulau utama, terdapat banyak keluarga bela diri. Dari keluarga bela diri ini, yang terhebat di antara mereka sudah memiliki warisan selama 2000 tahun. Warisan mereka tidak kalah rendahnya dibandingkan dengan sekte perebutan bulan. Ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari Divine Phoenix Island. Pada saat ini, di aula utama puncak tertinggi pegunungan Divine Phoenix, seorang wanita berpakaian merah duduk di atas platform batu giok. Dia tampak berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, dan rambutnya putih, seperti ribuan benang sutra bersalju. Rambutnya disisir oleh renda perak berbentuk burung phoenix, sangat anggun. Mata wanita itu terpejam dalam meditasi mendalam. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka dan kemudian memancarkan cahaya aneh. Dia bergumam, Yuer menyebutkan seorang pemuda kepada wanita tua ini beberapa bulan yang lalu dan menyebutnya sebagai bakat kultivasi yang langka. Dia mengatakan bahwa bakat anak kecil ini bahkan melampaui imajinasinya, dan bahkan melampaui bakatnya dan Binger. Meskipun Yuer pada dasarnya adalah orang yang rendah hati, sebenarnya, di balik lapisan itu dia sangat arogan. Baginya untuk memberikan penilaian yang tinggi kepada seorang pemuda, wanita tua ini benar-benar penasaran. Hari ini, wanita tua ini sedang bermeditasi dan tiba-tiba merasakan sentuhan pikiran, mungkin anak laki-laki kecil itulah yang Yuer sebutkan. Wanita tua ini sangat ingin melihat betapa kuatnya dia. Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid inti dari Divine Phoenix Island milikku, maka wanita tua ini akan benar-benar kecewa. Saat wanita itu berbicara pada dirinya sendiri, dia menjentikkan jarinya dan nyala api menyala di udara. Dia tidak perlu menggunakan jimat pemancar suara untuk menyampaikan pesan. Pegunungan abadi dilapisi awan, selubung kabut tebal mengepul yang berkelok-kelok di sekitar 1000 puncak. Dari jauh, tampak hanya tirai dari kain kasa putih paling tipis yang menutupi seluruh pegunungan, menyembunyikannya dari pandangan. Di udara, istana batu giok halus muncul diam-diam seperti Fata Morgana di antara awan. Paviliun abadi ini tidak diragukan lagi adalah lokasi sekte Pulau Phoenix Ilahi. Mereka bahkan belum mendekat, tapi mereka bisa melihat segala macam perahu roh dan tunggangan terbang-terbang bola-balik di udara. Bahkan naga banjir bersayap yang diduduki Lin Ming tidak terlalu menarik perhatian. Benar-benar layak disebut sekte kelas 4 teratas, auranya sungguh luar biasa. Berdiri di belakang Lin Ming, Zhou Xinyu merasakan emosi yang mendalam muncul darinya. Dibandingkan dengan Divine Phoenix Island, sekte perebutan bulan tidak lebih dari sebuah kota kecil, tidak layak disebut sama sekali. Lin Ming tidak berbicara, matanya terfokus pada perahu roh yang terbang ke arahnya, sambil menunggu perahu roh lainnya datang dan menanyainya. Siapa yang ke sana? Seorang pria berjubah merah berdiri di haluan perahu roh, menyapukan pandangannya ke Lin Ming, visinya penuh dengan kesombongan dan kebanggaan. Kesombongan ini sengaja diungkap, namun sudah terpatri dalam tulangnya sejak kelahirannya. Ini adalah kesombongan dan kebanggaan yang berasal dari menjadi murid sekte teratas di wilayah Cakrawala Selatan. Saya Lin Ming, murid 7 lembah mendalam. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya, tidak sombong atau rendah hati. Lin Ming, pria berjubah merah itu menatap Lin Ming sekali lagi, kamu adalah talenta tingkat surga yang disebutkan oleh paman mastermu. Jika Anda berbicara tentang bakat tingkat surga di bawah program pelatihan bakat bersama, maka itu adalah saya. Pria berjubah merah memiliki pandangan aneh di matanya saat dia melirik Lin Ming sekali lagi. Dia berbalik, berkata, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia memutar perahu roh dan mengarahkannya untuk terbang langsung menuju Divine Phoenix Island. Zhou Xinyu berkata dengan sedikit ketidakpuasan, orang ini benar-benar meremehkan orang lain. Itu normal, Lin Ming berkata dengan tenang. Perbedaan kekuatan antara Divine Phoenix Island dan 7 lembah mendalam lebih besar daripada perbedaan antara 7 lembah mendalam dan kerajaan Sky Fortune. Dia hanya perlu memikirkan kembali sikap murid-murid 7 lembah mendalam terhadap murid-murid kerajaan langit keberuntungan untuk memahami alasan sikap angkuh pria berjubah merah ini. Bahkan penduduk kota besar pun akan memandang rendah penduduk desa yang rendah hati dengan rasa jijik di hati mereka. Mereka mengendarai naga banjir bersayap ke pintu masuk bersama pria berjubah merah. Saat ini, pria berjubah merah sudah menunggu di tangga batu di depan. Dari sini harus jalan kaki, tidak bisa terbang.
Ini adalah aturan dari Divine Phoenix Island. Pria itu menunjuk ke arah Zhou Xinyu, siapa gadis ini? Zhou Xinyu tampak tidak senang jika ada yang menunjuk ke arahnya dengan cara seperti itu. Dia berjalan dan dengan sedih berkata, saya Lan Yi. Saya datang ke Divine Phoenix Island untuk masuk secara resmi sebagai murid. Masuk sebagai murid, pria berjubah merah menelusuri dagunya, membandingkan budidaya Zhou Xinyu dengan usianya. Dia berkata, 3 bulan dari sekarang, Divine Phoenix Island akan merekrut murid-murid pelataran luar. Dengan bakat Anda seharusnya tidak bisa memenuhi syarat. Sebelum ini, Anda tidak bisa masuk melalui gerbang. Perang akan segera terjadi kapan saja. Tidak ada personel yang tidak berkepentingan boleh memasuki gunung. Pria berjubah merah itu berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, 2 perahu roh terbang di atas mereka, langsung terbang menuju aula utama. Zhou Xinyu melihat ke arah perahu roh dan dengan dingin mendengus, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dari sini kita harus berjalan ke pintu masuk? Lalu bagaimana dengan perahu roh itu? Pria berjubah merah itu mengerutkan kening, apakah menurut Anda saya berbohong kepada Anda tentang peraturan sekte untuk membimbing atau mempermainkan Anda? Kedua perahu roh itu memiliki simbol matahari yang terbang di atasnya. Itu melambangkan bahwa mereka adalah utusan dari sekte Sunfire wilayah 5 elemen. Kebetulan sebentar lagi akan menjadi hari ulang tahun ke-400 wakil ketua Pulau Phoenix ilahi saya yang ke-400. Segala macam utusan dari berbagai sekte akan datang untuk merayakannya. Utusan dari sekte Sunfire ini adalah seorang tetua inti berputar atau murid langsung sekte tersebut. Dengan status mereka mungkin menaiki perahu roh mereka ke alun-alun istana dan setelah itu mereka harus berjalan kaki. Zhou Xinyu tidak membalas. Meskipun pria berjubah merah ini sombong, dia tidak sengaja mempersulit mereka. Sebenarnya dia belum menerima undangan apapun, dan tidak masuk akal jika mereka membiarkannya melewati gerbang. Faktanya, sekte lain juga mengatur pintu masuknya seperti ini. Zhou Xinyu menghela nafas. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, beritahu saya melalui transmisi suara nanti. Pertama, aku akan mencari tempat tinggal. Lin Ming belum mengatakan apapun ketika wajah pria berjubah merah itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Lin Ming dengan aneh, dan kemudian dengan dingin berkata, saya baru saja menerima pesanan. Kalian berdua boleh masuk, tapi kamu, pria berjubah merah itu menunjuk ke arah Zhou Xinyu, setelah kamu memasuki gerbang gunung, kamu tidak boleh mendaki gunung, kamu hanya bisa tinggal di aula tamu di luar. Adapun Anda Lin Ming, ikuti saya ke Parasol Tree Pavilion, dan kami akan mengatur tempat bagi Anda untuk tinggal di sana. Saat pria berjubah merah itu berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan jimat pemancar suara. Ini adalah perintah kepada para murid pavilion pohon parasol, sehingga mereka akan mempersiapkan tempat tinggal untuk Lin Ming. Di pegunungan Divine Phoenix, ada puncak gunung yang ditutupi hutan pohon payung. Di bawah pepohonan yang menjulang tinggi, seorang gadis muda sedang duduk, sehelai rumput di antara bibirnya. Jimat pemancar suara pria berjubah merah menyala tepat di sampingnya. Gadis muda itu terbatuk pelan. Ada apa, suster junior magang? Selain gadis itu, ada pria berjubah merah lainnya yang sedang bermeditasi. Saya baru saja menerima pesan dari magang senior, saudara Sang. Dia mengatakan bahwa anak laki-laki yang direkomendasikan paman tuanmu telah tiba, dan dia juga akan diatur di pavilion pohon parasol kami. Bab 354, Pavilion Pohon Parasol. Oh, dia akan tinggal di Parasol Tree Pavilion kita. Alis pria berjubah merah itu terangkat menantang, dan kemudian wajahnya tenggelam. Pria ini adalah murid inti dari fraksi Vermilion Bird di Pulau Phoenix Suci, bernama Yan Fuhong, atau disebut Sir Fuhong. Di Divine Phoenix Island, para murid diberi peringkat dengan cara yang sama seperti di 7 lembah mendalam. Murid langsung berada di urutan teratas, dan jumlahnya sekitar 10 orang. Adapun murid inti, mereka hanya kalah dengan murid langsung ini. Lin Ming dievaluasi sebagai bakat tingkat surga, dan dia akan menerima perlakuan yang setara dengan murid inti. Yan Fuhong berkata, Pavilion Pohon Parasol adalah tempat tinggal para murid inti dari fraksi burung Vermilion. Apakah para master benar-benar berniat menerima orang ini sebagai murid inti? Saya pikir itulah artinya. Gadis muda itu mengangkat bahu, tidak senang Lin Ming akan memasukkan sendoknya ke dalam panci sup. Tetapi karena paman mastermu telah memberinya penilaian yang begitu tinggi, dia seharusnya memiliki bakat yang sebanding dengan kita, tidak salah kalau dia tinggal di Parasol Tree Pavilion. Anda tahu kepribadian paman mastermu, dia bukanlah seseorang yang melebih-lebihkan. Seperti yang disebutkan Mu Qianyu, kulit Yan Fuhong bahkan lebih jelek. Dia secara alami menyadari evaluasi saintesnya terhadap Lin Ming. Dikatakan bahwa ketika 7 lembah mendalam mengadakan pertemuan bela diri fraksi total, Yang Mulia Orang Suci telah mengirim paman Master King Hong khusus untuk mengamati kompetisi tersebut. Itu hanya pertemuan bela diri sekte kecil kelas 3, namun paman Master King Hong telah berangkat. Setelah itu, Orang Suci bahkan secara pribadi pergi ke 7 lembah mendalam dan tinggal di sana selama 2 bulan penuh. Hal ini menyebabkan Yan Fuhong merasa tidak nyaman. Mu Qianyu adalah eksistensi yang sangat tinggi dan transenden dalam Divine Phoenix Island. Siapapun yang dianggap tinggi, orang itu akan menjadi terkenal. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Pavilion Pohon Parasol telah memperoleh murid inti lainnya. Setelah 10 tempat murid langsung diambil dari kuota, hanya ada 6 tempat lagi bagi mereka yang dapat memasuki aula utama pusat alam mistik Phoenix Ilahi. Sekarang ada orang yang muncul entah dari mana dan ingin mencuri makanan kita.
Anda harus tahu bahwa orang-orang yang hanya bisa memasuki tempat biasa di alam mistik Phoenix Ilahi tidak ada bandingannya dengan mereka yang bisa memasuki aula utama pusat. Gadis berbaju merah melirik Yan Fuhong dan berkata, hanya ada 6 tempat, menurutmu dia bisa mendapatkannya. Untuk memasuki aula inti tidak melihat kekuatan, hanya pada evaluasi komprehensif total seseorang. Dan skor evaluasi itu ditentukan oleh para tetua. Jangan lupa, suara paman mastermu mempunyai pengaruh besar di antara yang lain. Saat gadis berbaju merah mendengarkan kata-kata Yan Fuhong, dia menundukkan kepalanya, berpikir, lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Fuhong ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, saya dengar dia berumur 16 tahun. 16 tahun, tidak peduli betapa berbakatnya dia, budidayanya tidak boleh melampaui periode puncak kondensasi nadi. Paling-paling dia harus berada pada periode kondensasi nadi pertengahan atau akhir. Sekalipun dia berbakat, dia harusnya naif dan kekuatannya minimal. Karena ini adalah pesta perayaan 400 tahun Wakil Tuan Pulau Tianguang, maka selama kita melihat ada kesempatan, saat Yan Fuhong berbicara, dia merobek setumpuk daun pohon payung, tangannya mengepal saat api berkobar di tangannya, menyala, daun menjadi abu. Aula utama Divine Phoenix Island adalah area luas yang ditutupi oleh banyak bangunan di puluhan puncak gunung. Lin Ming mengikuti saudara Zhang yang magang senior berjubah merah selama lebih dari setengah jam berjalan kaki sebelum mereka mencapai pegunungan yang seluruhnya ditutupi oleh pohon payung. Pepohonan panjang dan lurus, menjulang ke langit. Salah satu dari pohon-pohon ini memiliki sejarah ratusan tahun. Saat Lin Ming berjalan melewati hutan pohon payung bersama saudara Zhang yang magang senior, dia melihat banyak elit dan pahlawan muda di sepanjang jalan, semuanya berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Sebagian besar remaja ini mengenakan salah satu dari 2 jenis pakaian. Para murid fraksi burung vermilion mengenakan jubah merah dengan sulaman gambar burung vermilion dan pohon payung di dada mereka, dan para murid fraksi luan biru mengenakan pakaian biru dengan sulaman luan biru dan bambu giok di dada mereka. Di antara para pahlawan dan elit muda ini, Lin Ming juga melihat pemuda yang memakai 7 jenis pola berbeda. Gaya pakaian ini jelas bukan berasal dari 19 sekte kelas 3 di Provinsi Phoenix Suci. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, dari sekte mana orang-orang ini berasal. Saudara Zhang yang magang senior menjawab, karena ini hampir merupakan perayaan ulang tahun ke-400 Yang Mulia Tianguang, ada total 8 sekte lain yang datang untuk merayakannya. Di antaranya adalah kuil misteri tertinggi wilayah Cakrawala Selatan dan sekte luar angkasa Dire, tetapi juga dari wilayah 5 elemen. Misalnya, sekte Sunfire, sekte Thundercrash, sekte Bumi Dalam, Istana Es Arktik, dan sebagainya. Wilayah 5 elemen. Keingintahuan Lin Ming terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal-hal di luar wilayah Cakrawala Selatan. Memang benar, ketika seseorang menjadi lebih kuat, mereka juga akan memiliki pandangan dunia yang lebih luas. Sebelumnya, pandangannya terhadap Cakrawala hanya terbatas pada Provinsi Phoenix Suci saja. Kawasan 5 elemen merupakan daratan di sebelah barat kawasan Cakrawala Selatan, dan luasnya juga lebih besar dibandingkan kawasan Cakrawala Selatan. Energi asal langit dan bumi di wilayah 5 elemen berbeda dengan wilayah Cakrawala Selatan, dan unsur logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur semuanya terpisah. Oleh karena itu, lebih dari 90% seniman bela diri di wilayah 5 elemen memiliki atribut esensi sejati, dan itulah mengapa ada juga sekte atribut tunggal yang muncul seperti sekte Sunfire, sekte Deep Earth, dan sekte Thundercrash. Itu mungkin, energi asal langit dan bumi dari 2 negeri yang bersebelahan bisa berbeda. Lin Ming tercengang, dia tidak berpikir bahwa wilayah 5 elemen akan begitu spektakuler. Magang senior, saudara Zhang sudah menduga bahwa Lin Ming tidak akan tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Dia dengan lancar menjelaskan, wilayah, benua tumbuhan langit tidak terbagi secara acak. Ada perbedaan besar antara setiap wilayah. Perbedaan energi asal langit dan bumi di antara negeri-negeri ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Bahkan energi asal langit dan bumi di atas Primal Chaos Heavens pun berbeda. Di wilayah 5 elemen, karena orang-orang di sana telah mempelajari metode dan gaya budidaya atribut tunggal selama beberapa generasi, dapat dikatakan bahwa seni atribut masing-masing telah mencapai puncak. Misalnya, sekte Sunfire dan Istana Es Arktik berpikir bahwa teknik mereka mengendalikan api dan es lebih unggul daripada Divine Phoenix Island milikku. Karena ini adalah pesta ulang tahun Yang Mulia Tianguang, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk pamer? Mereka pasti harus mengambil kesempatan ini untuk membandingkan keterampilan mereka dengan Divine Phoenix Island milikku. Oh, membandingkan metode kultivasi di pesta ulang tahun. Lin Ming sedikit terkejut dengan ini. Selalu seperti ini, di antara sekte besar, yang mereka pedulikan hanyalah wajah. Selama itu adalah peristiwa besar seperti pernikahan atau ulang tahun ke-100 karakter tingkat tinggi, maka kekuatan besar akan selalu berkumpul bersama. Pada saat itu, akan selalu ada kontes di mana mereka akan membandingkan skill dan sedikit bersenang-senang. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah tampilan untuk melihat murid mana yang paling menonjol dan warisan mana yang lebih kuat. Bagi kroni-kroni lama sekte yang ingin mengetahui bahwa warisan mereka adalah yang terbaik, wajah mereka lebih berharga daripada nyawa mereka. Saudara Zhang yang magang senior berbicara dengan sikap ramah seolah-olah dia bangga menjadi guru yang baik. Bagi seseorang seperti Lin Ming yang tidak mengetahui apa yang terjadi di sekte besar, ini adalah kesempatan yang memuaskan untuk memamerkan pengetahuan psikologisnya.
Saudara Zhang yang magang senior tampaknya kecanduan perasaan ini. Dia tanpa henti memperkenalkan sekte dan murid-murid mereka yang paling baik kepada Lin Ming. Wilayah 5 elemen memiliki total 7 sekte kelas 4. Karena karakteristik energi asal surga bumi di tanah mereka, terdapat sekte kelas 4 yang terbentuk dari setiap energi asal unsur yang dikumpulkan. Sedangkan untuk wilayah Cakrawala Selatan, kami memiliki total 3 sekte kelas 4 dan 1 sekte kelas 5. Meski kedengarannya kurang, kami tidak akan kalah dari mereka dalam hal kekuatan tempur. Misalnya, Divine Phoenix Island kita memiliki kekuatan untuk melawan 2 sekte kelas 4. Saat senior magang, Saudara Zhang mengatakan ini dengan ekspresi puas diri, Lin Ming benar-benar terdiam. Divine Phoenix Island adalah sekte kelas 4 teratas, jadi tidak salah jika mereka bisa melawan 2 sekte kelas 4 lainnya, tapi yang disebut sekte kelas 5 jelas merupakan wilayah Demon Laut Selatan. Mungkinkah wilayah Demon Laut Selatan benar-benar disebut sebagai sekte wilayah Cakrawala Selatan? Jika wilayah Cakrawala Selatan benar-benar bertarung dengan wilayah 5 elemen, alangkah baiknya jika wilayah Demon Laut Selatan tidak menusuk mereka dari belakang terlebih dahulu. Apakah kamu melihat gadis di depan itu? Kelihatannya tidak begitu jelas tetapi dia memiliki temperamen yang sangat berapi-api dan cenderung mudah marah. Berhati-hatilah di sekitarnya kecuali Anda ingin membawa bencana pada diri Anda sendiri. Magang senior, Saudara Zhang merendahkan suaranya dan kemudian mengubah transmisi suara esensi sejati. Dia dipanggil Huo Ruyan, dan juga dikenal sebagai Putri Api Matahari. Dia adalah salah satu murid langsung teratas dari Sekte Sunfire, dan kekuatannya di antara para elit heroik muda terdaftar di peringkat kedua. Tekniknya dalam mengendalikan api luar biasa, bahkan kakak magang senior dari fraksi burung Vermilion kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Lin Ming mengikuti saat senior magang, Saudara Zhang mengatakan ini, dan dengan santai melirik ke arah pohon payung, melihat seorang gadis muda yang tampak percaya diri mengenakan baju besi fleksibel berwarna merah tua. Di sisinya ada seorang pelayan muda, dan keduanya mengobrol sambil berjalan. Ketika mereka melihat Lin Ming dan Saudara Zhang yang magang senior, gadis-gadis itu dengan santai melirik mereka dan kemudian tidak lagi memperhatikan. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengabaikannya. Kultivasinya sudah berada pada periode awal Haltian, dan Lin Ming baru saja berada pada periode kondensasi denyut nadi. Sedangkan untuk senior magang, Saudara Zhang, dia hanya berada pada periode puncak kondensasi denyut nadi. Berapa umur Putri Sunfire ini? Lin Ming sedikit tertarik. Dia bisa merasakan energi asal api yang sangat kaya dan murni memancar dari tubuh gadis ini. Perasaan seperti ini benar-benar datang dari Flame Essence. Bukan hanya itu, tapi itu bukanlah Flame Essence tingkat rendah. Seharusnya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Putri Sunfire ini bermaksud untuk menampilkan pertunjukan yang luar biasa selama perjamuan ini. Kata senior magang, Saudara Zhang dengan masam. Di hadapan Putri Sunfire yang terkenal, dia tentu saja tidak memiliki harga diri. Lin Ming mengangguk, seorang Master Hautian berusia 18-19 tahun benar-benar luar biasa. 7 sekte wilayah 5 elemen memiliki pencapaian yang mengerikan dalam metode budidaya atribut tunggal. Ada juga seseorang di sekte Thunder Chase yang sebanding dengan Putri Sunfire. Nama mereka adalah Zhou Lai, dan orang ini juga disebut petir dan dikatakan telah menyerap jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi. Elit heroik ini juga terdaftar sebagai peringkat kedua. Bai Aoxuan dari Istana Es Arktik disebut pedang bersalju utara. Kekuatannya juga berada di peringkat kedua. Ada Si Yun dari Sekte Deep Earth, kekuatan pertahanan tubuhnya sangat menakutkan, kekuatannya ada di peringkat ketiga. Itu adalah Liu Yue dari Gunung Gold Bell, kekuatannya adalah peringkat ketiga. Mulut Saudara Zhang yang magang senior seperti bunga teratai yang sedang mekar saat dia terus-terusan mengucapkannya, memperkenalkan lebih dari 20 orang dalam satu tarikan napas yang tak ada habisnya. Lin Ming tiba-tiba bertanya, bingung, ada talenta peringkat kedua dan ketiga, tapi bagaimana dengan peringkat pertama? Peringkat pertama, hehe, magang senior, Saudara Zhang tertawa dengan nada menghina. Mereka berharap, nah, talenta peringkat pertama disebut sains. Di generasi saya saat ini di Divine Phoenix Island, tidak ada satupun elit heroik muda yang masuk dalam peringkat talenta, Sein. Tapi, 10 tahun lalu, sebenarnya ada 2. Oh, siapa mereka? Lin Ming bertanya, tanpa berpikir. Magang senior, Saudara Zhang memandang Lin Ming seolah dia idiot. Dia dengan sabar berkata, mereka adalah Yang Mulia Mu Qianyu dan Yang Mulia Mu Bingyun. Mereka adalah saudara kembar, tahukah kamu? Lin Ming hampir tersedak dirinya sendiri, lalu diam-diam menelusuri dagunya karena malu. Dia seharusnya mengetahui hal ini, hanya saja dia selalu secara tidak sadar menganggap Mu Qianyu sebagai senior yang berkarakter top, dan mengabaikan usianya. Mu Qianyu baru berusia 27 tahun. 10 tahun yang lalu, dia kira-kira seusianya, dan akan menjadi junior di generasinya. Namun, memikirkan bakat mengerikan Mu Qianyu, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya bakat tingkat Sein sebenarnya. Tidak heran 7 sekte kelas 4 dari wilayah 5 elemen tidak dapat dengan mudah menghasilkan bakat tingkat Sein. Saat Lin Ming dan senior magang, Saudara Zhang berbicara, ada orang lain yang membicarakannya. Jauh di dalam hutan pohon payung, ada seorang pria berpakaian biru dengan sulaman awan di dadanya sedang memakan kacang pinus saat dia bertanya pada Yan Fuhong, Saudara Yan, itu adalah orang dari Pulau Phoenix Ilahi yang sangat dihormati oleh peri. Gadismu.
Bab 355, memasuki detik. Pemuda yang berbicara itu bernama Zhan Yunjian, dan dia adalah murid dari Storm Valley. Dia berusia 19 tahun, dan budidayanya baru saja mencapai puncak alam Haltian awal, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Haltian tengah. Pemuda ini dan Yan Fuhong adalah kenalan lama. Setelah mereka bertemu secara tidak sengaja, Yan Fuhong memulai percakapan, dan selama itu, dia menyebutkan penilaian tinggi Mu Qianyu terhadap Lin Ming. Dia ingin membangkitkan kesombongan Zhan Yunjian, dan membuatnya merusak prestise Lin Ming di pesta ulang tahun. Memberi pelajaran pada Lin Ming adalah masalah yang hanya cocok untuk murid pelataran luar. Apa yang disebut kompetisi yang terjadi di jamuan makan akan menjadi urusan yang sangat santai. Siapapun yang ingin bersaing dengan siapapun hanya perlu memanggil nama atau melompat ke atas panggung untuk menyatakan duel. Kadang-kadang mereka bahkan tidak membandingkan hanya keterampilan bertarung seni bela diri. Mereka mungkin membandingkan keterampilan api, teknik rahasia, keterampilan bela diri, pemahaman konsep, dan sebagainya. Singkatnya, ada banyak cara untuk memamerkan keahlian seseorang. Dan kompetisi ini biasanya memiliki aturan tak terucapkan bahwa murid dari sekte yang sama tidak boleh saling menantang. Karena Yan Fuhong dan Lin Ming berasal dari sekte yang sama, tentu saja itu adalah perselingkuhan yang tidak pantas. Saat Zhan Yunjian mendengar Yan Fuhong berbicara tentang Lin Ming, seseorang yang sangat dianggap oleh bakat peringkat Sein Mu Qianyu, dia mulai memperhatikan budidaya Lin Ming. Dia baru berada di akhir periode kondensasi nadi, sulit dipercaya bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu dianggap sangat tinggi oleh peri gadismu. Berapa umurnya? 16 tahun. Benar-benar sekarang, seorang anak berusia 16 tahun dengan budidaya kondensasi nadi yang terlambat sudah cukup memuaskan. Jika kekuatannya juga luar biasa, maka dia pantas dianggap tinggi oleh peri Maidenmu. Zhang Yunjian dengan santai mengevaluasi Lin Ming dengan beberapa kata lalu mulai berjalan pergi. Yan Fuhong dengan cemas berkata, Saudara Yun, apakah kamu tidak tertarik padanya? Tertarik. Langkah kaki Zhan Yunjian terhenti, dan dia tersenyum tipis pada Yan Fuhong, tangannya masih mengupas kacang pinus. Sepertinya kamu punya masalah dengan anak Lin Ming ini. Saya tertarik, tetapi saya juga tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Dia 3 tahun lebih muda dariku, dan budidayanya juga jauh lebih rendah. Bagaimana mungkin aku bisa membandingkan sesuatu dengan dia seperti ini? Jika dia 3 tahun lebih tua, maka saya mungkin tertarik untuk bertanding dengannya. Zhan Yunjian adalah karakter yang menduduki peringkat di antara murid teratas Storm Valley, dan setara dengan Putri Sunfire dari Sekte Sunfire, atau Thundercelap dari Sekte Thundercrest. Dia adalah seseorang yang suka menantang mereka yang berada pada level yang lebih tinggi, terutama mereka yang lebih tua atau memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Tapi, Lin Ming hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, dan budidayanya juga hanya pada akhir periode kondensasi nadi. Di jamuan makan, dia hampir sama seperti anak kecil. Jika Zhan Yunjian menantang Lin Ming, bahkan jika dia tidak melawan Lin Ming, dia akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain. Jika dia benar-benar bertarung dengan Lin Ming, itu masih sia-sia. Tidak ada kejayaan dalam kemenangan, juga tidak fantastis. Zhan Yunjian tidak ingin berpartisipasi dalam acara tanpa pamrih dan tidak menyenangkan seperti itu. Yan Fuhong tidak mau melepaskan ini. Dia mencoba mendesak lebih jauh dan berkata, Saudara Yun tidak boleh meremehkannya. Meskipun tingkat pengolahannya tidak tinggi, namun ia cukup kuat, kalau tidak, mustahil ia bisa masuk ke dalam pandangan tajam sang saintes. Dia baru berusia 16 tahun ini, dan dia mengalahkan banyak pahlawan dan elit yang bercita-cita tinggi untuk memenangkan tempat pertama di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. 7 lembah yang mendalam, apakah itu sekte kelas 3 di Provinsi Divine Phoenix Anda? Haha, Saudara Fuhong, masalah ini tidak perlu disebutkan lagi. Juara Total Faction Martial Meeting dari sekte kelas 3 tidak berarti apa-apa. Ketika saya berumur 15 tahun, saya menantang murid utama sekte kelas 3 di bawah Storm Valley dan mengalahkannya dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Zhan Yunjian dengan santai mengatakan ini, jelas tidak terlalu mementingkan ingatan ini. Dia melihat penampilan Yan Fuhong yang ragu-ragu dan berkata, Baiklah, Saudara Fuhong, sepertinya kamu juga dipaksa. Tampaknya anak kecil ini akan membagi sebagian besar sumber daya Anda. Jadi, jadilah itu. Saya akan meminta beberapa adik laki-laki saya yang masih magang untuk naik dan membuatnya sedikit frustrasi. Apa keahlian terbaiknya? Pertandingan perjamuan bukan untuk tujuan mengalahkan lawan, tetapi untuk memamerkan keahliannya. Zhan Yunjian bertanya apa yang paling dikuasai Lin Ming karena dia ingin menekannya dalam bidang apapun yang dia kuasai. Ini akan menjadi metode yang paling bermanfaat untuk menghukum Lin Ming. Yan Fuhong langsung senang. Dia berkata, anak itu paling baik dalam mengendalikan guntur. Mengendalikan guntur, itu adalah domain dari Sekte Thundercrest. Saya kebetulan mengenal seorang adik perempuan magang junior dari Sekte Thundercrest yang berusia sekitar 17 tahun. Baginya, membandingkan sedikit dengannya kedengarannya benar. 17 tahun. Yan Fuhong mengerutkan kening. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Lin Ming terlalu kuat, dia tidak meragukan bakat Lin Ming. Bagaimana bakatnya bisa menjadi buruk jika dia adalah seseorang yang dihargai oleh Mu Qianyu? Dia masih muda. Apakah Anda yakin dia akan menang? Haha, jangan meremehkan dia. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, dia akan bisa masuk peringkat kedua.
Dengan tidak adanya bakat mengerikan seperti karakter peringkat Sein, peringkat kedua akan menjadi yang teratas. Tidak terlalu banyak talenta ini dalam sebuah sekte. Ini membuat Yan Fuhong merasa nyaman. Gadis muda ini juga 1 tahun lebih tua dari Lin Ming. Terima kasih banyak, Saudara Yun. Hari ini traktiranku. Ayo pergi ke Over Mountain Hall. Di atas Mountain Hall, itu tempat yang bagus. Saya mendengar bahwa dibutuhkan batu esensi sejati tingkat menengah untuk dimakan di sana, dan makanan di sana sama dengan budidaya yang diperoleh dengan susah payah oleh seniman bela diri pada umumnya selama setahun penuh. Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini? Haha. Paviliun pohon parasol memiliki total 360 bangunan, dan sebagian besar bangunan tersebut kosong. Fraksi burung vermilion hanya memiliki 20 murid inti saja, jadi sebagian besar bangunannya merupakan bangunan cadangan kosong yang digunakan untuk acara lainnya. Misalnya, untuk pesta ulang tahun ke-400 guru terhormat Tiang Wang, para pahlawan muda dan elit akan menginap di paviliun pohon parasol. Lin Ming tinggal di gedung ke-22. Orang yang tinggal di seberangnya adalah pemuda berjubah merah yang membawanya melewati gerbang gunung, Magang Senior, Saudara Sang. Saat ini, Lin Ming menjadi lebih akrab dengannya, dan bahkan tahu namanya, Zhang Shen. Bangunan kecil yang disuplai kepadanya memiliki halaman sendiri. Untuk budidaya, Lin Ming akan berlatih di pagi hari ketika matahari timur pertama kali terbit, dan halaman akan dipenuhi dengan energi asal surga dan bumi. Energi asal Pulau Phoenix Ilahi jauh lebih kaya daripada 7 lembah mendalam, dan berkultivasi di sini seperti berendam di lautan energi asal surga dan bumi, itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan dan mewah. Paviliun pohon parasol sangat bising dan sibuk dengan aktivitas akhir-akhir ini. Ada terlalu banyak murid yang datang, dan banyak dari mereka memiliki keterampilan unik dan ingin melakukan sesuatu. Tidak sabar menunggu jamuan makan dimulai, mereka sudah pergi ke area terbuka di hutan pohon payung untuk bersaing satu sama lain dalam ujian keterampilan. Ketika orang-orang ini mulai membandingkan keterampilan, seringkali hal itu menarik banyak orang yang melihatnya. Lin Ming tinggal di gedung kecilnya selama 3 hari, dan tidak ada yang peduli untuk memperhatikannya. Orang-orang di Divine Phoenix Island sangat sibuk mempersiapkan uji coba peleburan alam mistik Phoenix Ilahi, dan juga pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang. Pada sore hari keempat, seorang pelayan muda berbicara di depan pintu Lin Ming. Tuan Lin, Yang Mulia Orang Suci meminta kehadiran Anda di istana belakang. Para pelayan dari Divine Phoenix Island mirip dengan murid petugas kebersihan dari 7 lembah mendalam. Jika mereka melayani saintes atau tetua lainnya, pangkat mereka mungkin akan menjadi sedikit lebih tinggi. Meskipun pelayan muda ini berusia sekitar Lin Ming, dia memiliki tahap budidaya penempaan tulang. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona untuk membimbingku ke sana. Lin Ming berkata dengan hormat. Pelayan kecil itu terkikik malu-malu dan membawa Lin Ming ke istana belakang paviliun pohon parasol. Ini bukanlah gerbang gunung atau pintu masuk istana, jadi orang bisa terbang ke sini. Puncak Divine Phoenix Island terbentang tanpa akhir, dan terdapat berbagai puncak yang memamerkan kemegahan daratan, bahkan puncak berbahaya yang tampak terpahat dari batu giok paling hijau. Istana belakang pegunungan Divine Phoenix terletak di puncak gunung yang sangat tinggi dan menakjubkan yang diselimuti oleh pepohonan payung hijau tak berujung. Kabut tebal menyelimuti seluruh gunung, membentuk ilusi kabut hijau. Istana belakang tingginya ratusan kaki, dan menutupi beberapa mil tanah, seluruh strukturnya terbuat dari batu biru yang indah. Saat Lin Ming masuk, dia melihat seorang wanita berjubah merah duduk di kursi tinggi yang terbuat dari batu giok hijau paling murni. Meskipun wanita itu memiliki rambut perak, dia tidak tampak tua, dan masih tampak dalam masa kejayaan dan keagungan hidupnya. Di sebelah kanan wanita itu duduk seorang wanita anggun lainnya. Wanita ini adalah Mu Qianyu. Tanpa diragukan lagi, wanita berambut perak itu adalah penguasa suatu generasi. Lin Ming dengan hormat membungkuk dan berkata, Junior Lin Ming menyapa senior. Lin Ming, wanita tua ini telah mendengar Yuer menyebutmu. Wanita cantik itu tersenyum ramah, matanya mengandung pesona yang membingungkan mata saat dia melirik Lin Ming. Sebenarnya karena Anda adalah bagian dari program pelatihan bakat bersama, Anda dapat berkultivasi di sini di Divine Phoenix Island bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte saya, dan juga menikmati perlakuan sebagai murid inti. Namun, saya mendengar dari Yuer bahwa dia telah mewariskan lapisan pertama metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, kepada Anda, dan bahwa Anda juga bermaksud untuk mempelajari lebih lanjut metode budidaya ini. Namun, metode kultivasi ini adalah warisan ketat dari Divine Phoenix Island saya yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Karena itu, wanita tua ini ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan Divine Phoenix Island saya sebagai murid inti? Suara Lin Ming tercekat di tenggorokannya, dia tidak segera menjawab. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, saya melihat bahwa Anda adalah pria terhormat, dan Anda juga enggan karena 7 lembah mendalam. Haha, pria sejati tahu keanggunan dan membayar utangnya. Wanita tua ini sudah mengetahui masalah antara Anda dan 7 lembah mendalam. Seperti yang dipahami wanita tua ini, Anda bukanlah murid resmi dari 7 lembah mendalam, dan 7 lembah mendalam juga belum melakukan upaya apapun untuk membina Anda. Jika Anda memilih untuk memasuki Divine Phoenix Island, tidak akan ada masalah. Juga, mengenai si Zongtian, wanita tua ini telah mendiskusikan masalah ini dengannya, dan dia setuju bahwa setelah Anda memasuki Divine Phoenix Island, Anda juga dapat dianggap setengah dari murid 7 lembah mendalam.
Wanita cantik ini mengatakan semua ini dengan santai dan jelas, tapi kenyataannya adalah Divine Phoenix Island telah membuat banyak kelonggaran untuk menenangkan 7 lembah mendalam. Lin Ming ragu-ragu, memasuki sebuah sekte adalah keputusan yang mengubah hidup yang akan menyangkut seluruh masa depannya. Awalnya, ketika dia berada di 7 lembah mendalam, dia belum benar-benar memasuki sekte tersebut. Saat dia mempertimbangkan, dia melihat Muqianyu mengedipkan mata padanya, mengisyaratkan dia untuk segera menyetujuinya. Senior, junior ini punya pertanyaan. Tugas macam apa yang dimiliki oleh murid inti Divine Phoenix Island? Wanita cantik itu tercengang. Dia dengan penuh arti memandang Lin Ming dan tersenyum, Anda ingin mendiskusikan kondisi dengan wanita tua ini. Kaum muda sungguh berani, memikirkan semua pahlawan muda dan elit yang telah melangkahi satu sama lain dan berjuang mati-matian untuk menjadi murid inti dari Divine Phoenix Island saya, namun Anda menanyakan syaratnya. Benar-benar percaya diri. Perkataan wanita cantik itu terkesan seperti pujian, namun diliputi rasa ketidakpuasan. Baginya, kata-kata Lin Ming agak kurang ajar. Muqianyu diam-diam khawatir. Lin Ming perlahan dan tenang berkata, Senior, saya adalah orang yang memiliki keyakinan penuh pada komitmen dan janji yang dia buat. Orang dahulu punya pepatah, master sehari, master seumur hidup. Jika saya masuk ke dalam suatu sekte, maka kebenaran ini juga serupa. Karena ini adalah komitmen yang akan saya miliki seumur hidup, tentu saya harus mempertimbangkannya 2 kali dan tidak mudah menjawabnya. Senior menyebutkan bahwa ada banyak jenius muda yang bergegas satu sama lain untuk memasuki Divine Phoenix Island, tapi bukankah orang-orang ini datang hanya untuk mendapatkan sumber daya Divine Phoenix Island? Dunia ini indah, dan ada keuntungan yang bisa ditemukan di mana-mana. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang tergila-gila pada keuntungan pribadi, namun jarang ada orang yang tergila-gila pada kebenaran dan kehormatan. Mereka yang pertama terburu-buru menjadi murid Divine Phoenix Island, bukankah mereka juga akan menjadi orang pertama yang bergegas melarikan diri ketika Divine Phoenix Island mengalami bencana? Itulah yang saya yakini. Kata-kata Lin Ming tidak sombong atau lemah, dan bergema di aula. Wanita cantik itu tampak terkejut, dia tidak menyangka kalau anak laki-laki berusia 16 tahun akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan Muqianyu sedikit terkejut. Setelah hening beberapa saat, wanita cantik itu tiba-tiba tersenyum. Bagus, kata yang bagus, benar dan gila. Selama bakat dan kemampuanmu memuaskan wanita tua ini, maka kamu boleh memasuki Pulau Phoenix ilahiku tanpa kewajiban apapun, selama kamu memiliki kehormatan dan hati nurani. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.